Baiklah, saya Nela Juliani. Saya akan menjelaskan untuk yang pertama. Jadi di sini kita akan membahas tentang integrasi numerik. Jadi integrasi numerik atau dikenal sebagai kuadran secara intrinsik merupakan prosedur yang lebih akurat daripada diferensiasi numerik. Jika kita mengintegrasi sebuah fungsi fx terhadap integral tertentu, itu artinya kita mencari luas daerah di bawah grafik fungsi tersebut. Jadi rumus yang biasa kita kenal untuk mencari integral itu yaitu ini I sama dengan batas atasnya B, batas bawahnya A, fx dx. Nah, maksud dari kita mencari luas daerah di bawah grafik fungsi, jadi yang ini dia, ini integral yang kita cari. Kalau kita mengintegralkan sebuah fungsi, jadi ini merupakan fungsi A, dan ini fungsi B-nya. Oke, lanjut. Dalam metode integrasi numerik, itu dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, ada formula Newton-Cotes dan kuadrat Gauss. Dari formula Newton-Cotes ini dibagi menjadi tiga, yaitu ada trapezoidal rule atau aturan trapesium. Yang kedua ada Simpson 1/3 rule atau aturan Simpson 1/3. Dan yang ketiga ada Simpson 3/8 rule atau aturan Simpson 3/8. Baiklah, langsung saja kita ke formula Newton-Cotes-nya. Jadi, apa sih formula Newton-Cotes itu? Jadi, ini merupakan basis penyelesaian integrasi numerik untuk kasus persamaan dengan variabel tunggal. Jadi, misalnya kita kan punya grafik kayak yang tadi, di mana di sini titik A, di sini titik B. Nah, jadi potongnya kan di sini untuk fungsinya kan. Untuk mencari yang ininya, kita menggunakan rumus yang ini. Tapi, gimana kalau kita punya sebuah grafik yang titiknya itu banyak, kayak gini. Nih, banyak kan? Jadi, untuk rentang integrasi A dan B dibagi menjadi interval dengan panjang H. Jadi, setiap ini dari A sampai ke B, itu dibagi dengan panjangnya itu sama ya. Jadi, menggunakan rumus H sama dengan B min A per N. Dan menunjukkan absis dari not yang dihasilkan dengan ini ya. Jadi kita dapat yang pertama x0, x1, x2, panjangnya H itu sama. Selanjutnya kita memperkirakan fungsi dengan polinomian derajat N yang memotong semua not. Jadi seperti ini ya. Maksud dari penjelasan yang ini untuk gambarnya. Oke, next. Kita masuk ke trapezoidal rule. Jadi, trapezoidal rule ini menggunakan pendekatan polinomial order 1 atau linear. Jadi, jika terdapat hanya satu panel, N sama dengan 1, seperti di gambar, maka rumus yang kita gunakan adalah I sama dengan H per N, FA plus FB. Ya, atau ini bisa jadi X0 ditambah XI atau X1. Dengan nilai kesalahannya adalah E sama dengan 1 H pangkat 3/12 fungsi turunan kedua E. Jadi seperti ini gambarnya kalau dia hanya satu orde. Kalau dia hanya ini ya, hanya di sini dan di sini. Jadi ini satu orde. Oke, next. Kemudian dari trapezoidal rule tadi ada itu komposit. Jadi ini nih untuk menghitung bila terdapat banyak titik tadi, polinomial, banyak angka. Menghitung lebarnya ini dengan sama rumus yang tadi, H sama dengan B min A per N. Cuman rumusnya karena kita menghitungnya kan per not, jadi dia dibagikan sampai xn, maka rumusnya jadi seperti ini. Dimana kita jumlahkan XO-nya, lalu di sini X1-nya, 2, X3 sampai Xn-nya.
Dengan nilai keerorannya juga sama rumusnya. Selanjutnya ada recursive trapezoidal rule. Jadi misalnya kita punya nilai IK adalah integral yang dikerjakan dengan aturan trapesium komposit menggunakan 2 pangkat K min 1 panel. Maka K ditambah 1 jumlah panel menjadi 2 kali lipat. Jadi kalau misalnya tadi kita hanya pakai K-nya sama dengan 1, berarti hanya ada 1 panel. Ini panelnya kan. Hanya ada 1. Tapi kalau K-nya sama dengan 2, berarti kita pakai 2 panel. Jadi yang ini FA-nya itu terhitung 2 kali ya. Yang ini dia untuk rumus kalau 2 panel atau sama aja artinya dengan yang ini. Nah, rumus kalau K-nya 2 berarti ada 2 panel. Kalau K-nya 3 panel berarti kalau K-nya sama dengan 3 berarti panelnya akan ada 4. Jadi yang ini kalau K-nya 3 dan untuk sembarang K, jadi kalau K-nya lebih dari 1, kalau K-nya lebih dari 1 maka rumusnya akan yang ini kita gunakan. Dia akan untuk mencari keseluruhannya kalau K-nya lebih dari 1. Berikut adalah contoh kode dalam bahasa Python untuk trapesium tadi. Jadi di sini kita punya sebuah fungsi, kita fungsikan dulu namanya trapesium, itu punya variabel f, a, b, i, all d, dan k. Jadi f ini fungsi ya, fungsi. Terus a ini batas bawah, b ini batas atas. Terus yang ini adalah eksaknya. K-nya ini tadi, yang seperti kita jelaskan tadi, K-nya ya. Yang akan menentukan berapa panelnya. Jadi, terus di sini, kalau misalnya K-nya sama dengan 1, berarti kan panelnya cuma 1. Jadi, dia menggunakan rumus yang ini. Dia akan mengerjakannya di sini, dan langsung mengembalikan nilainya di sini. Maka nanti akan langsung tercetak. Tapi kalau K-nya lebih dari 1, dia akan masuk ke rumus yang ini. Jika K lebih dari 1, jadi dia masuk rumus yang ini, tapi nanti juga nilai yang akan dikembalikan di sini. Nah, B ini kita gunakan sebagai untuk memanggil fungsi trapesium tadi dan memasukkan angkanya. Jadi fungsinya itu adalah 4x ditambah x pangkat 2 dengan batas bawahnya 0, batas atasnya 1, eksaknya 1,667 itu didapat dari ini. Ini integralnya, batas atasnya 0, batas atasnya 1. Kemudian 1 ini K-nya, berarti karena dia K-nya cuma 1, dia lari ke sini. Setelah di sini, dia langsung di sini dan dia terprint di sini. Maka dia akan menghasilkan hasil yang kita cari. 1,5 hasilnya. Baiklah, selanjutnya kita membahas tentang aturan Simpson 1/3. Jadi ini menggunakan pendekatan polinomial orde 2. Di mana aturan 1/3 Simpson dapat diperoleh dari rumus Newton-Cotes dengan n sama dengan 2, yaitu dengan melewati interpolan parabola melalui 3 not yang berdekatan. Jadi ini not ya, not pertama x0, not kedua x1, not x1, not kedua, x2, not ketiga. Untuk mendapatkan aturan komposit 1/3 Simpson tentang integrasi A, B dibagi menjadi n panel dengan lebarnya, jadi dibagi beberapa panel dengan lebarnya
dengan rumus B min A per N. Metode Simpson 1/3 memerlukan jumlah langkah yang genap untuk menerapkan metodenya. Jadi, hanya menggunakan genap ya, berarti dia pakai 2, 4, 6 gitu. Rumusnya dia menggunakan rumus ini, yang dimana misalnya kalau kita punya N-nya 2, misalnya N-nya sama dengan 2, berarti dia punya jumlah datanya 3. Maka dia akan menggunakan rumus ini kalau N-nya 2. Jadi ada 1, 2, 3. Kalau N-nya sama dengan 4, berarti dia punya jumlah datanya sebanyak 5. Kalau dia 5, berarti nanti dia rumusnya di sini akan berbeda ya. Jadi kalau dia 5, rumusnya berbeda. Terus kalau N-nya sama dengan 6, itu juga akan menghasilkan jumlah datanya 7. Jadi rumusnya untuk N-nya tadi, N itu sama dengan N dengan jumlah datanya itu sama dengan N plus 1. Jadi kalau jumlah datanya 2, kalau N-nya 2, berarti jumlah datanya 3, seperti ini. Jadi untuk keterangan dari rumus ini, H ini kita dapatkan dengan cara ini, B min A per N. Terus untuk X0-nya ini adalah A atau batas bawah. Terus X1 ini merupakan hasil dari A ditambah B per 2, dan X2-nya ini adalah batas atasnya. Jadi misalnya kalau kita punya rantangan dari 0 sampai 1, A-nya 0, B-nya 1, terus kita mau dengan N-nya tuh sebanyak, N-nya tuh 2 kan. Berarti jumlah datanya itu caranya kan A plus 1, jadi 0 ditambah 1 per 2. Maka akan menghasilkan 0,5. Jadi berarti untuk X0-nya ini nanti 0, untuk X1-nya ini diisi 0,5, terus untuk X2-nya ini diisi 1. Jadi gitu, jadi dia punya 3 jumlah data. Next, ini untuk aturan Simpson yang 3/8. Jadi menggunakan pendekatan polinomial orde 3 untuk meningkatkan ketelitian yang telah diberikan oleh metode Simpson 1/3, maka diperkenalkan metode Simpson 3/8. Metode ini tidak mensyaratkan jumlah angka genap ataupun ganjil, melainkan jumlah langkah yang dapat dibagi 3, atau langkahnya tuh yang berkelipatan 3, kan? Dengan rumusnya, ini rumus yang digunakan untuk metode Simpson 3/8. Ini rumusnya digunakan jika N, kalau N-nya sama dengan 3, berarti jumlah datanya 4. Jadi rumus untuk yang ini itu N sama dengan N, di mana N-nya ini harus kelipatan dari 3. Jadi 3, 6, 9, itu ya. Dengan dapat jumlah datanya itu adalah N plus 1 juga. Jadi kayak ini. Ini kan datanya 3, N-nya 3, jumlah datanya berarti 4. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi gitu. Cara untuk Simpson 3/8. Materi selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, Natasha Azara. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Natasha Azara Prilia. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Nela Yuliarni. Di sini saya akan menjelaskan integrasi Romberg. Integrasi Romberg merupakan integrasi yang menggabungkan aturan trapesium dengan ekstrapolasi Richardson. Untuk notasinya yaitu sebagai berikut. RI,1 sama dengan I ke I, di mana I ke I merupakan nilai perkiraan dari integral dari A hingga B
fx dx yang dihitung oleh aturan trapesium rekursif menggunakan panel 2 pangkat i-1. Kesalahan atau error dalam perkiraan ini yaitu E sama dengan C1 H pangkat 2 ditambah C2 H pangkat 4 dan seterusnya, di mana H merupakan lebar dari panel. Rumus dari H sendiri yaitu H sama dengan B dikurang A per 2 pangkat I-1. Kemudian, integrasi Rombers ini dimulai dengan perhitungan R11 sama dengan I1 atau 1 panel dan R21 sama dengan I2 panel dari kaidah trapesium. Kesalahan utama yaitu istilah C1H pangkat 2 dihilangkan dengan ekstrapolasi Richardson. Dengan menggunakan P sama dengan 2 dalam persamaan, maka hasil dari R22 kita dapatkan yaitu rumusnya R22 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 R21 dikurang R11 per 2 pangkat 2 dikurang 1. 2 pangkat 2 hasilnya 4, maka 4 per 4 dikurang 1 yaitu 3, 4 per 3 R21 dikurang 1 per 3 R11. Kemudian, jika dimasukkan ke dalam larik, yaitu bentuknya seperti ini, R11, kemudian R21, dan R22. Di sini 0. Selanjutnya, menghitung R31 sama dengan I3 atau 4 panel dan mengulang ekstrapolasi Richardson sama dengan R21 pada R21 dan R31, kemudian menyimpan hasilnya sebagai R32. Maka R32 kita dapat 4 per 3 R31 dikurang 1 per 3 R21. Elemen dari larik yang telah dihitung diantaranya yaitu yang sudah kita dapat tadi, R11, R21, R31, R22, dan R32. Elemen pada kolom kedua memiliki kesalahan dalam bentuk C2H pangkat 4, yang bagian ini, yang juga bisa dieliminasi dengan ekstrapolasi Richardson. Menggunakan P sama dengan 4 dalam persamaan, maka didapat rumusnya R33 sama dengan 2 pangkat 4 R32 dikurang R22 per 2 pangkat 4 dikurang 1, maka didapat seperti ini. Sehingga hasilnya memiliki kesalahan OH pangkat 6 dan lariknya akan berubah menjadi seperti ini. Kemudian perhitungan seterusnya hingga R44 didapat larik seperti ini. Error pada R44 yaitu OH pangkat 8. Perkiraan integral yang paling akurat selalu merupakan suku diagonal terakhir larik. Perhitungan ini dilanjutkan sampai perbedaan antara dua suku diagonal yang berurutan menjadi kecil. Rumus ekstrapolasi umum yang digunakan dalam skema sebelumnya yaitu R, I, J sama dengan 4 pangkat J min 1 R, I, J min 1 dikurang R, I min 1, J min 1 per 4 pangkat J min 1 dikurang 1. Di sini nilai I-nya itu lebih dari 1 dan J-nya yaitu 2, 3, dan seterusnya sampai I. Dari persamaan-persamaan yang telah kita buat, maka kita dapat nilai dari alfa dan betanya seperti ini. Alfa dan beta yaitu konstanta yang kita dapat dari persamaan R11 hingga R44. Untuk implementasi pada komputer, algoritma Rombach dapat dilakukan dalam larik satu dimensi R-aksen. Hasil dari lariknya yaitu R-aksen 1 sama dengan R33, R-aksen 2 sama dengan R32, R-aksen 3 sama dengan R31. Dengan demikian, rumus ekstrapolasi untuk urutan ke K yaitu R-aksen J sama dengan 4 pangkat K min J R-aksen J plus 1 dikurang R-aksen J per 4 pangkat K min J min 1 dengan nilai J sama dengan K min 1, kemudian K min 2, dan seterusnya sampai 1.
Algoritma untuk integrasi Romberg ini mengembalikan integral dan jumlah panel yang digunakan. Algoritmanya yaitu sebagai berikut. Ini merupakan algoritma yang dalam bahasa Python yang untuk menghitung integrasi Romberg. Baik, sekian dari presentasi saya. Akan dilanjutkan dengan Grace Stella. Baik, terima kasih kepada Natasha. Perkenalkan, nama saya Grace Stella. Kita akan masuk ke dalam materi integrasi Gaussian. Kami menemukan fakta bahwa rumus dari Newton-Cotes dapat digunakan untuk menghitung perkiraan. Rumus Newton-Cotes integral dari fx dx dengan batas atas b dan batas bawah a bekerja paling optimal jika fx adalah fungsi yang halus seperti polinomial. Namun, formula Gaussian juga pandai memperkirakan bentuk integral lain seperti integral wx fx dx dengan batas atas b dan batas bawah a. Wx adalah fungsi pembobotan. Fungsi pembobotan dapat mengandung singularitas selama tidak dapat diintegrasikan. Rumus dari integrasi Gaussian dan Newton-Cotes memiliki aturan yang sama seperti berikut. Meskipun memiliki aturan yang sama, kedua rumus ini juga memiliki perbedaan. Perbedaannya terletak pada cara bobot AI dan nodal absisas XI yang sudah ditentukan. Dalam integrasi Newton-Cotes, titik-titik tersebut diberi jarak yang sama di A, B, yaitu lokasinya telah ditentukan sebelumnya. Dalam integrasi Newton-Cotes, titik-titik tersebut diberi jarak yang sama di A, B, yaitu lokasinya telah ditentukan sebelumnya. Dalam kuadrat Gaussian knot dan bobot dipilih sehingga menghasilkan persamaan seperti berikut. Misalkan, Wx sama dengan E min X, A sama dengan 0, B sama dengan tak terhingga, dan N sama dengan 1. 4 persamaan yang menentukan X0, X1, A0, dan A1 adalah seperti berikut. Ini adalah awalnya. Kemudian setelah dievaluasi integral, kita akan mendapatkan A0 plus A1 sama dengan 1. A0 X0 plus A1 X1 sama dengan 1. A0 X0 kuadrat tambah A1 X1 kuadrat sama dengan 2. A0 X0 pangkat 3 plus A1 X1 pangkat 3 sama dengan 6. Solusinya adalah X0 sama dengan 2 min akar 2. A0 sama dengan akar 2 plus 1 per 2 akar 2. X1 sama dengan 2 plus akar 2. A1 sama dengan akar 2 min 1 per 2 akar 2. Sehingga rumus integrasinya akan berubah menjadi seperti berikut. Karena persamaan nonlinear, pendekatan ini tidak dapat bekerja dengan baik untuk n besar. Metode praktis untuk menemukan XI dan AI memerlukan beberapa pengetahuan tentang polinomial ortogonal dan hubungannya dengan kuadrat Gaussian. Namun demikian, ada beberapa rumus integrasi Gaussian klasik yang absis dan bobotnya telah dihitung dengan presisi tinggi dan telah ditabulasikan. Rumus ini dapat digunakan tanpa mengetahui teori di baliknya, karena semua yang dibutuhkan untuk integrasi Gaussian adalah nilai XI dan AI. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam polinomial ortogonal. Polinomial ortogonal digunakan di banyak bidang matematika dan analisis numerik. Polinomial ortogonal dikatakan membentuk himpunan ortogal dalam interval A, B sehubung dengan fungsi pembobotan Wx. Jika teman-teman dapat melihatnya di slide seperti ini, maka himpunan ditentukan, kecuali untuk faktor konstan dengan pilihan fungsi pembobotan dan batas integrasi. Artinya, setiap himpunan polinomial ortogonal dikaitkan dengan Wx, A, dan B tertentu. Fungsi konstan ditentukan oleh standarisasi beberapa polinomial ortogonal klasik. Dinamakan menurut matematikawan terkenal, tercantum dalam tabel di bawah. Kolom terakhir pada tabel tersebut menunjukkan standarisasi yang digunakan. Untuk tabelnya, teman-teman dapat melihatnya di bawah.
Baik, selanjutnya polinomial ortogonal klasik juga dapat diperoleh dari rumus berikut. Ada 4 rumusnya, kemudian turunannya dapat juga dihitung dari persamaan berikut. Selanjutnya, sifat lain dari polinomial ortogonal yang memiliki relevansi dengan integrasi Gaussian adalah satu, memiliki nol nyata yang berbeda dalam interval AB. Yang kedua, angka 0 dari X terletak di antara angka 0 dari N plus 1X. Polinomial Pnx berderajat N dapat diekspresikan dalam rumus berikut. Ini mengikuti dari persamaan rumus di atas dan properti ortogonalitas di persamaan berikut. Jadi akan berubah menjadi seperti berikut. Penentuan abscisas dan bobot nodal teorema nodal. Abscis x0, x1, dan seterusnya sampai xn adalah angka 0 dari polinomial n plus 1x yang termasuk dalam himpunan ortogonal yang didefinisikan dalam persamaan berikut. Pembuktian, kita memulai pembuktian dengan membiarkan fx sama dengan p2n plus 1x menjadi polinomial berderajat 2n plus 1. Karena integrasi Gaussian dengan n plus 1 not tepat untuk polinomial ini, kita mendapatkan persamaan seperti ini. Fungsi Gauss-Not. Fungsi Gauss-Not yang tercantum menghitung nodal abscis x1 dan bobot yang sesuai dengan AI yang digunakan dalam kuadrat Gauss-Legend selama interval standar min 1, 1. Dapat ditunjukkan bahwa nilai perkiraan abscis x1 cos pi plus 0,75 m plus 0,5 di mana m sama dengan n plus 1 adalah jumlah not. Juga disebut orde integrasi. Menggunakan pendekatan ini sebagai nilai awal. Abscis nodal dihitung dengan mencari angka 0 non-negatif dan polinomial Legendre Pmx dengan metode Newton, atau angka 0 negatif diperoleh dari simetri. Selanjutnya adalah Gauss-Quad. Fungsi Gauss-Quad menggunakan Gauss-Not untuk mengevaluasi. Dengan kuadrat Gauss-Legend menggunakan not. Fungsi rutin untuk fx harus disediakan oleh pengguna. Berikut adalah algoritma dari Gauss-Not. Menggunakan bahasa Python. Selanjutnya algoritma dari Gauss-Quad. Algoritma ini juga dapat menggunakan bahasa Python. Baik, kita akan masuk ke dalam contoh. Tentukan berapa banyak not yang diperlukan untuk evaluasi dari integral dari sin x per x kuadrat dx dengan batas atas pi dan batas bawah 0. Solusinya integral adalah fungsi yang mulus. Oleh karena itu, cocok untuk integrasi Gauss-Legendre. Terdapat ketidakpastian pada x sama dengan 0, tetapi hal ini tidak mengganggu kuadrat karena integrasi tidak dapat dievaluasi pada titik tersebut. Kami menggunakan program berikut yang menghitung kuadrat dengan 2,3 sampai dengan not hingga akurasi yang diinginkan dapat tercapai. Berikut adalah codingan dari programnya. Kita masukkan ke dalam programnya. Kemudian hasil dari program tersebut, jumlah not yang didapat ada 5 dengan integral 1,4181 dan seterusnya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Pratiwi Bagus Naninda. Baik, saya di sini Pratiwi Bagus Naninda akan mengambil alih presentasi dari Grace Stella sebelumnya. Selanjutnya adalah integral ganda. Jadi integral ganda seperti integral area rumus berikut juga dapat dievaluasi dengan kuadratur.
Perhitungannya langsung jika wilayah integrasi memiliki sebuah bentuk geometris sederhana, seperti segitiga atau segi empat. Nanti akan kita bahas di materi di slide selanjutnya. Karena komplikasi menentukan batas-batas integrasi pada X dan Y kuadratur bukanlah sarana praktis mengevaluasi integral di atas daerah tak beraturan. Namun wilayah A yang tidak beraturan selalu bisa didekati sebagai kumpulan subregional segitiga atau segi empat A1, A2, dan seterusnya, yang disebut elemen hingga. Seperti yang diilustrasikan pada gambar 6.6. Integral di atas A kemudian dapat dievaluasi dengan menjumlahkan integral di atas elemen hingga menggunakan rumus berikut ini. Integral volume juga dapat dihitung dengan cara yang sama, yaitu menggunakan tetahedra atau persegi panjang prisma untuk elemen hingga. Nah, ini gambar 6.6 yaitu model elemen hingga wilayah yang tak beraturan. Materi selanjutnya yaitu Gauss-Legendre kuadratur di segi empat. Ini ada gambar 6.7 yaitu yang memetakan kuadrilateral ke dalam persegi panjang standar. Jadi rumus segi empat Gauss-Legendre seperti berikut ini. Selanjutnya yaitu membahas tentang Gauss kuad 2. Jadi fungsi Gauss kuad 2 dalam modul ini adalah untuk menghitung rumus integral AF XY dx dy. Double integral AF XY dx dy. Di atas sebuah kuadri elemen lateral dengan kuadratur Gauss-Legendre urutan integrasi M. Kuadrilateral didefinisikan oleh arai X dan Y yang berisi koordinat dari keempat sudut yang diurutkan berlawanan arah jarum jam di sekitar elemen. Penentu dari matriks Jacobian ini diperoleh dengan memanggil fungsi Jak. Itu pemetaan dilakukan dengan peta. Bobot dan nilai E dan N pada titik integrasi dihitung oleh Gauss-Not yang tercantum di artikel sebelumnya. Perhatikan bahwa E dan N muncul sebagai S dan T di daftar. Ini adalah algoritma Gauss kuad 2 yang berada di buku. Lalu ini contoh search kodenya Gauss kuad 2 dalam Python, karena nantinya search kode Gauss kuad 2 ini akan dijadikan modul dan diimport pada contoh-contoh soal selanjutnya. Ini sudah masuk ke dalam contoh. Gunakan Gauss kuad 2 untuk mengevaluasi I sama dengan double integral AF XY dx dy di atas segi 4 yang ditunjukkan di mana f XY-nya sama dengan X kurang 2 kuadrat, Y dikali Y kurang 2 kuadrat. Gunakan titik integrasi yang cukup untuk jawaban yang tepat. Jadi di sini udah ada programnya sesama yang seperti di buku. Ini programnya. Lalu di sini dikatakan bahwa hasil dari program ini menghasilkan jika kita masukkan urutan integrasinya 3, maka integral yang keluar adalah 11,3777778. Nah, langsung saja. Ini sudah saya coba dalam program Python. Ini from Gauss kuad 2 import bintang itu artinya di file Gauss kuad 2 yang tadi yang saya jelaskan, modul Gauss kuad 2 menyimpan di Python, saya simpan di Python, lalu diimport untuk contoh soal ini. Import bintang artinya import semuanya, lalu import NP untuk membaca array. Def f xy, return x kurang 2,0 di pangkat 2 dikali y kurang 2,0 pangkat 2 di rumus yang tadi x kurang 2 pangkat 2 dikali y kurang 2 pangkat 2. Lalu x sama dengan nampi arraynya sesuai dengan segi 4 tadi, yaitu 0,0, 4,0, 4,0 dan 1.
Lalu Y-nya sesuai dengan titik juga yang tadi, array-nya itu dijadikan array 0,0, 1,0, 4,0, dan 3,0. Lalu input urutan integrasinya lalu akan mengeluarkan hasil 11,3776, sama seperti yang dicontohkan di buku tadi. Selanjutnya segi 4 di atas segi 3. Ini gambar 6.8 yaitu degenerasi segi 4. Jadi segitiga itu jika kita lihat dapat kita lihat sebagai segi 4 yang merosot dengan dua sudutnya, menempati lokasi yang sama. Seperti yang diilustrasikan pada gambar 6.8, oleh karena itu integrasi untuk rumus di atas bidang segi 4 juga dapat digunakan untuk elemen segitiga. Namun, menguntungkan secara komputasi untuk menggunakan rumus integrasi yang dikembangkan secara khusus untuk segitiga yang kami sajikan tanpa penurunan. Ini ada gambar 6.9, gambar segitiga, elemen segitiga. Perhatikan segitiga pada gambar 6.9 ini. Menggambar garis lurus dari titik P dalam segitiga ke masing-masing sudut. Kita bagi segitiga menjadi 3 bagian dengan area A1, A2, dan A3. Yang disebut koordinat wilayah dari P didefinisikan sebagai AI sama dengan AI per A, I sama dengan 1, 2, 3. I-nya 1, 2, 3. Yang dimana A ini adalah luas elemennya karena A1 tambah A2 tambah A3 sama dengan A. Jadi koordinat areanya adalah terkait dengan A1 tambah A2 tambah A3 sama dengan 1. Selanjutnya, perhatikan bahwa AI berkisar dari 0 ketika P terletak pada sisi berlawanan dengan sudut I hingga 1 ketika P berada di sudut I. Rumus yang mudah untuk menghitung A dari koordinat sudut XI, YI adalah A sama dengan 1/2 matriks 1, 1, 1, X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3. Lalu koordinat area dipetakan ke koordinat kartesian oleh rumus seperti ini. Selanjutnya rumus integrasi di atas elemen segitiga. Seperti ini rumusnya. Lalu di mana di situ A sama K mewakili koordinat area dari titik integrasi K dan W K adalah bobot. Jadi lokasi titik integrasi tunjukkan pada gambar 6.10 dan nilai sponding dari A, K, dan WK tercantum pada pada tabel 6.7. Kuadrat di persamaan 6.51 gambar 6.51 adalah tepat jika fx-nya adalah polinomial dari derajat yang ditunjukkan. Nah, ini ada gambar segitiga yang A linear, yang B kuadrat, yang C kubik. Lalu selanjutnya triangle quad. Jadi fungsi triangle quad itu untuk menghitung double integral A fxy dxy di atas daerah segitiga menggunakan rumus kubik. Case C pada gambar 6.10 segitiga ditentukan oleh koordinat sudut array XC dan YC, di mana koordinatnya terdaftar dalam urutan berlawanan arah jarum jam di sekitar segitiga. Nah, selanjutnya ini modul dari triangle quad dalam search kode Python, yang dimana nanti modul ini akan kita pakai untuk contoh soal di slide selanjutnya. Jadi akan diimport di contoh soal selanjutnya. Langsung saja masuk ke contoh. Evaluasi I sama dengan double integral A fx, y dx dy di atas segitiga sama sisi yang ditunjukkan. Di mana fxy sama dengan 1/2 dikali x pangkat 2 tambah y pangkat 2 dikurang 1/6 dikali x pangkat 3 kurang 3xy pangkat 2 dikurang 2/3. Jadi gunakan rumus kuadrat 1 segi 4 dan 2 segitiga. Jadi di sini dalam soal ini bisa menggunakan dua cara. Yang pertama pakai yang segi 4,
yaitu yang menggunakan modul Gauss Quad 2, maaf. Dan cara yang kedua memakai modul Triangle Quad, yaitu segitiga. Yang pertama, kita masuk dalam penyelesaian menggunakan modul Gauss Quad 2 dulu. Nah, di sini sudah ada modulnya, sudah ada codingannya, source kodenya. Lalu, jika dimasukkan integrasi 3, maka integralnya akan mengeluarkan nilai min 1.5588572.681. Langsung saja kita coba di programnya. Nah, ini sudah saya coba pada program Python. From Gauss Quad 2 import bintang. Di sini sama kayak tadi, karena ini memakai cara yang segi 4 atau Gauss Quad 2. Jadi kita menggunakan modul Gauss Quad 2 terlebih dahulu, import numpy snp, import math. Lalu def fungsi f xy return x pangkat 2 ditambah y pangkat 2 dibagi 2 dikurang x pangkat 3 kurang 3 dikali x kali y pangkat 2 dibagi 6 dikurang 2/3, sama dengan rumus yang sebelumnya tadi, yang dicontoh tadi. Lalu x sama dengan np titik array, np untuk mendefinisikan si numpy tadi, array yaitu min 1, 2, dan 2. Lalu yang y, np titik array, akar dari 3 dan akar dari 3 juga. Lalu baru diinputkan integration ordernya. Lalu perintah print Gauss Quad fxym-nya. Setelah kita masukkan integration ordernya yaitu 3, maka integralnya akan mengeluarkan nilai min 1.5584572 bla 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 bla, sesuai dengan yang di buku tadi hasilnya. Lalu yang kedua ini penyelesaian menggunakan source kode Triangle Quad. Di sini hasilnya bakalan sama dengan yang Gauss Quad 2, cuman beda cara saja. Outputnya akan menghasilkan sama, min 1.55884572681. Langsung saja kita coba di pemrograman Python-nya. Di sini sudah saya coba di pemrograman Python-nya. Di sini mengimport dari modul Triangle Quad Triangle Quad yang sudah. Di sini mengimport modul Triangle Quad yang sudah saya simpan sebelumnya pada Python. Lalu sarannya hampir sama dengan yang Gauss Quad tadi, cuman beda modul saja. Dan hasilnya ketika di run ketika di run mengeluarkan integral min 1.558845572 dan seterusnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam menjelaskan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.